Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat konten Islami, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Para nabi dan rasul memiliki akhlak yang mulia dan sifat terpuji. Mereka juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat nabi ditunjukkan untuk memperlihatkan kuasa Allah kepada kaum-kaum yang tersesat dan tidak mau beriman. Hal inilah yang membedakan para nabi dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para umat muslim untuk mengimani keberadaan 25 nabi dan rasul. Lantas, apa saja mukjizat para nabi dan sifat teladan yang dapat ditiru? Mari simak video ini sampai selesai. Inilah 25 nabi dan rasul beserta mukjizat dan sifatnya. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menjadi nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diciptakan, Nabi Adam sebetulnya tinggal di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam. Namun, karena kecemburuan dari iblis, mereka pun menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam untuk memakan buah terlarang, yaitu buah khuldi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya sudah memberitahukan larangan tersebut. Akibat melanggar larangan tersebut, Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Mereka terpisah selama bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya mereka bertemu kembali. Kisah Nabi Adam dan Hawa mengajarkan kita sebagai manusia untuk jangan menuruti hasutan setan, karena pasti akan membawa kepada keburukan. Mukjizat Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam dan Hawa selalu terlahir kembar. Hal ini karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan dan menjadi khalifah di bumi. Nabi Adam dapat menyebutkan nama-nama benda di alam semesta yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga ia dijuluki sebagai Asad al-Usuda atau singa segala singa. Selain kuat, Nabi Idris juga dikenal sebagai seseorang yang pandai berhitung dan mahir menjahit pakaian. Bahkan ketika sedang menjahit pakaian pun, Nabi Idris terus berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pandai berhitung dan menjahit, Nabi Idris juga seorang ahli astronomi. Nabi Idris menggunakan ilmu perbintangan sebagai petunjuk waktu untuk memperkirakan kondisi cuaca dan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Kemampuan dan kesolehan yang dimiliki Nabi Idris mengajari bahwa sebagai manusia, kita dapat memaksimalkan kemampuan, namun juga tidak melupakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Idris pandai berhitung dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang pandai menulis dengan pena dan membaca. Nabi Idris juga orang pertama yang dapat menjahit pakaian dari kain. Dan Nabi Idris juga menguasai 72 bahasa. Yang ketiga, Nabi Nuh.
Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berumur panjang hingga 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh tidak pernah lelah untuk berdakwah. Namun hanya sedikit yang mau menerima ajarannya. Selama hidupnya, Nabi Nuh tetap sabar dan tegar ketika menerima perlakuan buruk saat sedang berdakwah. Oleh karena itu, Nabi Nuh termasuk dalam kelompok nabi yang menerima gelar Ulul Azmi karena beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Kesabaran Nabi Nuh dalam mengajak kaumnya untuk beriman selama beratus-ratus tahun patut dijadikan teladan yang baik untuk ditiru. Mukjizat Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kaumnya berhasil membuat sebuah kapal besar saat bumi dilanda banjir besar. Kapal Nabi Nuh berhasil melewati banjir tersebut dan bertahan lama hingga air surut. Usia Nabi Nuh mencapai 950 tahun. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah di tengah kaum Ad. Wilayah ini sekarang terletak di antara negara Yaman dan Jordania. Kaum Ad merupakan kaum yang memiliki fisik kuat, tubuh mereka tinggi dan besar. Dengan bentuk badan seperti itu, mereka mampu membangun rumah-rumah mewah yang ditopang dengan tiang-tiang besar. Selain itu, sumber air mereka begitu berlimpah sehingga kebun-kebun menjadi subur. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kaum Ad. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Maka diutuslah Nabi Hud yang tidak pernah putus asa menasihati kaumnya. Namun, penduduk Ad malah menantang agar diturunkan azab kepada mereka. Allah pun murka dan mengirimkan azab berupa kemarau panjang bertahun-tahun. Peceklik ini membuat mata air di wilayah tersebut menjadi kering. Di tengah kesengsaraan itu, Nabi Hud kembali menasihati kaumnya agar segera beriman. Namun, mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Akhirnya, azab lain datang dari Allah. Muncul sebuah angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari tiada henti. Angin tersebut menghancurkan segala yang disentuhnya. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya dapat selamat dari bencana tersebut. Meskipun pada akhirnya kaum Ad mendapatkan azab dari Allah, namun Nabi Hud terus berusaha dan tak putus asa untuk menyebarkan dakwah agar mereka mau beriman. Namun kesombongan kaum Ad membuat mereka harus merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan azab pedih dari Allah. Mukjizat Nabi Hud. Nabi Hud dapat mendatangkan badai dan angin. Nabi Hud juga dapat membuat sebuah wilayah mengalami musim kemarau. Yang kelima, Nabi Soleh. Nabi Soleh dilahirkan di tengah kaum Samud. Kaum ini merupakan kelompok yang selalu diberikan kenikmatan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun segala kenikmatan yang dirasakan tersebut membuat kaum Samud menjadi sombong dan tidak bersyukur. Mereka juga sering berbuat maksiat. Maka Allah mengutus Nabi Soleh untuk memberikan peringatan kepada kaum Samud. Namun hanya beberapa yang menerima ajakan dari Nabi Soleh. Beberapa di antara mereka juga mempertanyakan kenabian dari Nabi Soleh. Untuk membuktikannya, Nabi Soleh kemudian menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu besar. Melihat peristiwa tersebut membuat sebagian orang langsung menyatakan dirinya beriman, namun sebagian lagi tidak. Bagi mereka yang masih kafir, Allah Subhanahu wa taala lantas langsung menurunkan azab, yaitu wajah kaum Samud berubah menjadi kuning lalu kemerahan. Selain itu, terjadi guntur dan gempa bumi yang membuat semua orang meninggal dalam sekejap. Kisah Nabi Soleh dan kaum Samud di atas mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu beriman kepada Allah dan tidak sekali-kali mengingkari janji. Karena azab Allah kepada suatu kaum sangatlah pedih hingga mampu membinasakan segalanya.
Mukjizat Nabi Soleh. Nabi Soleh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu besar. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Babilonia atau sekarang dikenal sebagai Irak dan merupakan putra dari Azar. Membuat patung berhala pada masa itu. Berhala-berhala yang dibuat tersebut akan disembah dan dijadikan Tuhan. Namun, Nabi Ibrahim sejak kecil sering bertanya-tanya, bagaimana bisa orang-orang menyembah dan menjadikan sebuah patung sebagai Tuhan mereka? Bukankah patung tidak bisa mendengar dan berbicara? Bahkan patung juga tidak bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan pahala. Allah telah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim otak yang cerdas sehingga beliau mampu berpikir dengan logis. Maka dari itu, Allah lantas mengutus Nabi Ibrahim untuk menyebarkan dakwah. Selain itu, Nabi Ibrahim dikenal sebagai pemimpin yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim merupakan seseorang yang hanif, selalu condong pada kebenaran dan sama sekali tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi karena keturunannya banyak yang menjadi nabi. Kedua anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub, dan bahkan Nabi Muhammad yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari anaknya Nabi Ismail. Kecerdasan dan kealiman Nabi Ibrahim menjadi sifat yang patut kita teladani sebagai manusia. Nabi Ibrahim selalu patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutamakan kecerdasannya. Mukjizat Nabi Ibrahim. Tubuh Nabi Ibrahim kebal dari api, sehingga tubuhnya tidak terluka sedikit pun saat dibakar oleh Raja Namrud, karena telah menghancurkan berhala yang disembah sebagai Tuhan. Istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah mampu melahirkan seorang anak meski sudah berusia sangat tua. Nabi Ibrahim termasuk dalam ulul azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim dari saudaranya, yaitu Haran. Nabi Ibrahim mengutus Nabi Lut untuk menetap di kota Sodom. Penduduk di kota tersebut banyak yang menjadi perampok dan kaum laki-lakinya merupakan penyuka sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Lut untuk menyebarkan dakwah kepada kaum Sodom. Namun, hal tersebut ternyata tidaklah mudah. Namun Nabi Lut tidak putus asa dan terus mengingatkan akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih apabila mereka masih dalam kemaksiatan. Bukannya merasa takut, kaum Sodom malah semakin menjadi-jadi dan menantang agar didatangkan azab. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Sodom diangkat ke atas hingga berada di antara langit dan bumi. Kemudian tanahnya dijungkir balikan dan dijatuhkan ke bumi. Tak ada satupun penduduk kota Sodom yang selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kisah di atas mengajarkan kita bahwa sebagai umat muslim hendaklah kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali melanggar larangannya jika tidak ingin berakhir seperti para penduduk kota Sodom. Mukjizat Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan mata kaum Sodom ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Hal tersebut membuat Nabi Lut tidak terlihat oleh mereka. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Salah satu kisah mengenai ketaatan dari Nabi Ismail ialah ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelihnya. Alih-alih menolak, Nabi Ismail menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dibaringkan pun, Nabi Ismail sama sekali tidak berontak. Ketika hendak disembelih, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ismail dan ayahnya mampu menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap taat pada perintahnya.
Meski semua itu terasa sangat berat, namun Nabi Ismail selalu bersabar menjalani segala ujian yang terjadi. Mukjizat Nabi Ismail. Sewaktu bayi, Nabi Ismail mengentakkan kakinya di atas tanah, lalu keluarlah sebuah sumber mata air. Kini, oleh umat muslim sumber mata air tersebut dikenal dengan nama air Zam-Zam. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, namun ternyata tidak jadi disembelih karena Allah telah menggantikannya dengan seekor domba. Yang kesembilan, Nabi Ishaq. Kelahiran Nabi Ishaq adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayah dan ibunya, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Saat itu usia keduanya sudah sangat tua sekali. Nabi Ishaq tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia dan memiliki sifat terpuji. Hal ini dikarenakan Nabi Ibrahim mengajarkan suhud kepada putranya itu. Bunda Siti Sarah, ibunya juga mengenalkan ajaran agama dan tauhid sejak kecil kepada Nabi Ishaq. Mukjizat Nabi Ishaq. Istri Nabi Ishaq sudah berusia tua dan mandul. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kehamilan bagi istri Nabi Ishaq. Lantas mereka berdua dikaruniai 2 orang anak kembar. Yang ke-10, Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishaq sekaligus cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki yang tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan asbat atau keturunan Yakub. Beliau mendidik putra-putranya agar berakhlak mulia. Berbagai nasihat selalu diberikan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh putra-putranya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan kedua belas putranya. Salah satu putra Nabi Yakub ialah Yusuf, yang kelak juga mendapatkan karunia Allah dan diangkat menjadi nabi. Meskipun memiliki harta kekayaan berlimpah dan anak yang banyak, Nabi Yakub tidak pernah kufur nikmat. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membeda-bedakan serta sangat menyayangi anak-anaknya. Mukjizat Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub berperang melawan pasukan Raja Saljam yang berjumlah banyak, Nabi Yakub dan keluarganya menang dalam perang tersebut. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub yang memiliki wajah tampan rupawan. Meskipun tampan, namun ia pemuda yang berakhlak mulia dan terpuji. Kisah Nabi Yusuf yang paling terkenal ialah ketika dirinya sengaja dicelakakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudara dan ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, para saudaranya mengarang cerita dan berbohong kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh seekor serigala. Bertahun-tahun setelah itu, Nabi Yusuf yang diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf langsung memaafkan perbuatan mereka dahulu dan sama sekali tidak menaruh dendam. Nabi Yusuf juga pernah mendapat fitnah dari Zulaikha, istri dari pejabat kaya raya yang sengaja menggodanya karena tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Karena fitnah tersebut, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf terus berzikir dan menyebarkan dakwah kepada tahanan yang lain, sehingga membuat beliau menjadi begitu disegani. Sifat pemaaf dan kesolehan Nabi Yusuf patut menjadi teladan untuk umat muslim. Karena kelak Allah pasti akan mengganjar kebaikan kita dengan nikmat yang berkali-kali lipat, selebih banyak entah di dunia maupun di akhirat kelak. Mukjizat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberi wajah yang sangat tampan rupawan, sehingga siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Nabi Yusuf adalah seorang ahli tafsir mimpi, bahkan ia pernah menafsirkan mimpi Raja Mesir. Yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu keturunan dari Nabi Ishaq yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah di negerinya, Batsnia Hauran.
Nabi Ayub dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta berlimpah, hewan peliharaan yang banyak, tanah luas, dan budak yang tidak sedikit. Nabi Ayub tak pernah berhenti mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menyumbangkan hartanya kepada yang membutuhkan, menyantuni orang miskin, anak yatim, dan bahkan para janda yang ditinggal mati suaminya. Kemudian Allah menguji kesabaran Nabi Ayub. Putranya satu persatu meninggal dunia. Meski bersedih, namun Nabi Ayub tetap bersabar menghadapi ujian tersebut. Tak lama kemudian ternaknya mati dan hartanya tak tersisa. Tak cukup sampai di situ, Nabi Ayub lantas terkena penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya. Lama-kelamaan ia jatuh miskin. Karena penyakit, Nabi Ayub semakin parah dan bahkan sampai diusir dari negerinya. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Ia terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari Allah menurunkan sebuah wahyu agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dari hantaman tersebut keluarlah mata air yang jernih dan kemudian digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Seketika penyakit di tubuhnya sembuh tak berbekas. Ujian berat yang diberikan kepada Nabi Ayub tak membuatnya berhenti untuk beribadah dan memohon doa kepada Allah. Keteguhan hati Nabi Ayub menjadi sifat yang patut untuk diteladani. Mukjizat Nabi Ayub, kakinya menghentak-hentakan tanah sehingga mengeluarkan mata air yang langsung menyembuhkan penyakitnya. Yang ke-13, Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah kaum Madian. Beliau berasal dari keluarga terhormat. Nabi Shu'aib terkenal dengan ketinggian bahasanya dalam berdakwah. Beliau begitu fasih dalam bertutur kata sehingga dikenal sebagai ahli pidato atau juru bicara di antara para nabi. Nabi Shu'aib juga berdakwah dengan keteladanannya. Namun hanya sedikit dari penduduk kota Madian yang mau menjadi pengikut Nabi Shu'aib. Sebagian besar dari mereka tetap berbuat dosa, seperti curang dalam menjual beli dan mengganggu orang lain. Bahkan beberapa dari mereka berusaha untuk membujuk sebagian yang lain yang sudah beriman untuk kembali pada ajaran nenek moyang mereka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Shu'aib untuk meninggalkan kota tersebut bersama dengan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala lantas menurunkan awan panas yang mematikan. Tidak ada satupun dari penduduk kafir kota Madian yang dapat selamat dari kejaran awan panas tersebut. Keteguhan Nabi Shu'aib untuk berdakwah kepada kaumnya patut untuk diteladani. Mukjizat Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib diberi gelar Khatibul Anbiya yang artinya ahli pidato dari kalangan nabi. Yang ke-14, Nabi Musa. Nabi Musa lahir di wilayah Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Fir'aun. Nabi Musa lahir ketika saat itu muncul perintah untuk membunuh para bayi. Fir'aun merupakan raja yang kejam dan sewenang-wenang. Ia bahkan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak atau pegawai dengan bayaran rendah. Saking merasa berkuasa, Fir'aun juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah kepada Fir'aun agar ia mau menyembah Allah dan juga tidak semena-mena kepada kaum Bani Israel. Namun Fir'aun tetap dalam kesyirikannya. Kisah terkenal Nabi Musa ialah ketika ia dan para pengikutnya hendak meninggalkan wilayah Mesir. Fir'aun yang mengetahui hal tersebut lantas mengarahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa. Hal ini menyebabkan Nabi Musa dan pengikutnya terpojok hingga ke tepi laut. Tidak ada jalan lain selain menyeberangi lautan. Nabi Musa menghentakkan tongkatnya dan sontak lautan terbelah menjadi dua. Ia dan pengikutnya segera berlari menyeberangi lautan, sementara Fir'aun dan prajurit yang mengejarnya mati tenggelam di dasar laut. Berdasarkan kisah tersebut, Fir'aun adalah orang celaka karena kesombongannya dan mengaku sebagai Tuhan karena kuasa yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi seseorang yang sombong dan kufur nikmat.
apabila memiliki kekuasaan dan harta yang banyak. Mukjizat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi seekor ular besar. Nabi Musa dapat membelah lautan. Hal ini terjadi ketika Fir'aun dan para prajuritnya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Lautan seketika dapat terbelah menjadi dua, dan tengah-tengahnya menjadi jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberangi lautan. Sementara Fir'aun dan para prajuritnya tenggelam. Saat diminta menunjukkan sebuah mukjizat, Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari saku baju. Seketika tangan Nabi Musa bercahaya terang. Nabi Musa termasuk dalam golongan ulul azmi atau yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun ialah saudara kandung dari Nabi Musa. Ia lahir ketika tidak ada lagi larangan untuk membunuh bayi laki-laki. Nabi Harun tumbuh menjadi pemuda yang pandai dan fasih berbicara. Oleh karena itu, Nabi Musa lantas mengutus Nabi Harun untuk menemui Fir'aun dan menyebarkan dakwah kepadanya. Sifat teladan lain dari Nabi Harun ialah ia merupakan nabi yang dapat menjaga amanah. Nabi Harun tidak pernah meninggalkan kaumnya karena menjaga amanah dari Nabi Musa yang telah menyerahkan Bani Israel kepadanya. Mukjizat Nabi Harun. Nabi Harun memiliki kefasihan dalam berbicara dan berdebat. Nabi Harun juga diberi kesempatan bersama Nabi Musa dan pengikutnya untuk dapat menyeberangi lautan yang terbelah saat dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Yang ke-16, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang cukup terkemuka di antara kaumnya. Ia terkenal karena sering bertindak sebagai hakim yang adil dalam memutuskan sebuah permasalahan. Arti nama Zulkifli adalah orang yang memiliki kesanggupan. Salah satu kisah terkenal dari Nabi Zulkifli ialah ketika seorang raja dari Bani Israel tengah mencari penggantinya. Raja tersebut mengajukan 3 syarat, yaitu puasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan tidak marah. Namun, tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut kecuali Nabi Zulkifli. Kemudian, raja meminta Nabi Zulkifli untuk memenuhi ketiga syarat tersebut. Nabi Zulkifli lantas benar-benar mematuhi ketiga syarat tersebut. Saat malam hari ia akan sholat dan saat siang hari ia akan berpuasa. Pada pagi hari, ia akan meminta Bani Israel dengan mendengarkan berbagai permasalahan rakyatnya dan memberikan solusinya. Pada saat menjelang siang, Nabi Zulkifli akan istirahat. Nabi Zulkifli pun tidak pernah marah meski iblis berkali-kali mencoba mengganggunya. Nabi Zulkifli tetap teguh pada pendiriannya dan tidak pernah sekalipun merasa kesal. Sifat Nabi Zulkifli yang tidak marah dan teguh pendirian sehingga tidak dapat dihasut iblis menjadi sifat yang patut diteladani oleh kaum muslimin. Nabi Zulkifli selalu berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjauhkannya dari sifat-sifat tidak terpuji. Mukjizat Nabi Zulkifli. Keturunan Nabi Zulkifli menjadi pemimpin dan panutan di kaumnya. Nabi Zulkifli dan para pengikutnya pernah berperang melawan pemberontak. Jumlah pemberontak yang lebih banyak dapat dikalahkan oleh pasukan Nabi Zulkifli yang lebih sedikit, dan tak seorang pun pasukan Nabi Zulkifli yang tewas. Yang ke-17, Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Yakub yang memiliki bola mata biru. Ketika masih muda, ia berhasil mengalahkan Raja Jalut dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkatnya menjadi nabi dengan kitab suci Zabur sebagai pedoman untuk berdakwah. Nabi Daud dan keluarganya senantiasa berzikir, rajin sholat dan berpuasa. Pada masanya, Nabi Daud dikenal sebagai sosok yang paling rajin beribadah. Meskipun ia memiliki kedudukan sebagai panglima perang dan nabi, ia tidak memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Ini menjadi sifat yang dapat diteladani umat muslim untuk senantiasa bekerja keras dan tidak mengambil hak orang lain. Mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud dapat mengolah peralatan perang dari besi seperti baju besi dan perisai. Nabi Daud dapat berbicara dengan burung. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Yang ke-18, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Ia mewarisi kerajaan dari ayahnya. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, hingga para hewan. Maka dari itu,
Ia mampu memahami bahasa hewan dan dapat berbicara dengan mereka. Nabi Sulaiman juga dikaruniai kecerdasan dalam memutuskan sebuah perkara atau ia hakim yang adil. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki harta berlimpah dan kerajaan yang besar, ia tidak pernah berhenti berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman juga selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Para jin mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan orang terkaya dengan jumlah harta yang banyak. Nabi Sulaiman bisa mengatur arah mata angin sehingga ketika melakukan perjalanan jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sebentar. Yang ke-19, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala bernama Ba'i. Bertahun-tahun menyebarkan dakwahnya. Sebagian dari mereka lantas beriman, namun sebagian lagi tidak. Nabi Ilyas tetap bersabar dengan terus menyebarkan dakwahnya. Ujian Nabi Ilyas lalu semakin berat. Ia bahkan diancam akan dibunuh jika terus bersikukuh berdakwah menyebarkan ajaran tauhid. Oleh karena itu, kemudian Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah goa selama 10 tahun sampai menunggu raja yang berkuasa wafat dan digantikan dengan raja baru. Nabi Ilyas lantas keluar dari tempat persembunyiannya dan menemui raja yang baru untuk kembali menyebarkan dakwahnya. Meski terhalang oleh cobaan atau sekalipun musuh, namun Nabi Ilyas tetap optimis dan terus menyebarkan dakwahnya karena beliau percaya bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih indah bagi mereka yang terus menyerukan tentang kebaikan. Mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dapat membuat kayu menjadi terbakar dengan menggunakan air. Setiap rumah yang didatangi oleh Nabi Ilyas akan menghasilkan banyak makanan. Yang ke-20, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Nabi Ilyas. Beliau menyerukan kepada kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Nabi Ilyasa juga menyampaikan mengenai ancaman, siksaan, dan azab bagi orang-orang yang syirik dan nurhaka. Nabi Ilyasa mengajarkan bagaimana semangatnya untuk terus menyerukan kebaikan kepada umatnya meskipun sebagian dari mereka masih tidak mau beriman. Mukjizat Nabi Ilyasa. Jenazah Nabi Ilyasa mampu menghidupkan orang mati berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21, Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di kota Ninawa. Penduduk kota tersebut menjadikan patung sebagai Tuhan dan menyembahnya. Maka Nabi Yunus berusaha memperingatkan mereka agar segera sadar dari kesyirikan. Namun, karena lama-kelamaan merasa kesal, Nabi Yunus pun marah dan putus asa. Beliau mengancam kepada penduduk Ninawa, bahkan dalam 3 hari akan datang sebuah azab kepada mereka. Beliau lantas meninggalkan wilayah tersebut. Penduduk Ninawa, mereka ketakutan karena mereka telah mengetahui pedihnya azab yang menimpa kaum terdahulu. Lantas, mereka semua kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melihat kesungguhan tersebut kemudian menjauhkan azab dari kaum Nabi Yunus. Sementara itu, Nabi Yunus yang pergi meninggalkan kota Ninawa, dalam perjalanan sampai di tepi pantai, ia lalu ikut naik ke atas kapal. Namun di tengah perjalanan, kapal tersebut diterpa gelombang besar. Untuk meringankan beban kapal, dilakukan undian untuk mengeluarkan penumpang ke dalam laut. Nabi Yunus akhirnya terpilih dan harus dijatuhkan dirinya ke dalam laut. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus, namun tidak boleh memakan daging atau mematahkan tulang-tulangnya. Selama berada di dalam perut ikan paus berhari-hari, Nabi Yunus mendengar ikan dan batu-batuan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat Nabi Yunus ikut bertasbih memuji Allah dan memohon ampun atas kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus menyesali semua perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat dari Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Ikan paus lalu memuntahkan Nabi Yunus di daratan. Dari kisah di atas, bagaimana tobat yang dilakukan oleh Nabi Yunus, kita sebagai manusia biasa
janganlah ragu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan perbuatan salah yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penerima Taubat. Mukjizat Nabi Yunus. Nabi Yunus dapat hidup berhari-hari di dalam perut sebuah ikan paus besar dan keluar dengan selamat. Yang ke-22, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah kepada kaumnya di wilayah Palestina. Ia tinggal bersama dengan sang istri yang mandul, sehingga keduanya tidak dikaruniai seorang anak sampai mereka berusia lanjut. Mereka kemudian diberi amanah untuk mengurus keponakannya, yaitu Maryam binti Imran. Nabi Zakaria seringkali mengunjungi Maryam yang beribadah di masjid. Ia mengantarkan makanan dan minuman. Meski begitu, Nabi Zakaria dan istrinya tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah. Suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa istrinya hamil. Dari rahim istrinya lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Setelah menunggu puluhan tahun, kelahiran Yahya menjadi kabar yang menggembirakan. Maka Nabi Zakaria bersimpuh di hadapan Allah dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Kisah Nabi Zakaria mengajarkan bahwa ketekunan dan keteguhan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu pasti akan berbuah manis. Buktinya, setelah sekian lama dan berada di usia tua, Nabi Zakaria dan istrinya berkat izin Allah akhirnya dikaruniai seorang anak. Mukjizat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dapat bersembunyi di dalam batang pohon saat dikejar oleh pasukan Raja Herodes, seorang raja yang zalim. Yang ke-23, Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan putra dari Nabi Zakaria. Ia telah dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya sehingga sejak kecil Nabi Yahya memiliki akhlak yang mulia. Berbeda dengan anak kecil pada umumnya, Nabi Yahya sejak kecil selalu menggunakan waktunya untuk beribadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia kenabian kepada Nabi Yahya ketika ia masih kecil. Nabi Yahya adalah seorang teladan yang sangat layak menjadi panutan. Beliau sangat menyayangi sesamanya, bahkan hewan atau tumbuhan, dan tidak pernah berbeda-bedakan orang kaya atau miskin. Nabi Yahya selalu ikut berdakwah dengan ayahnya. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan hukum agama dengan tegas. Akibatnya, ada seorang raja yang membencinya dan lantas menyuruh pengawalnya untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya kemudian wafat karena dibunuh dengan kejam. Beliau mati syahid dalam keadaan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan Nabi Yahya hingga akhir wafatnya, bahkan meninggal dalam keadaan mati syahid, mengajarkan kita untuk jangan takut dan menegakkan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar amalan baik kita dengan ganjaran berkali-kali lipat lebih banyak. Mukjizat Nabi Yahya. Nabi Yahya sangat disegani oleh hewan-hewan buas. Tidak ada satupun dari hewan-hewan buas tersebut yang berani mengganggu Nabi Yahya. Yang ke-24, Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam binti Imran. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Ini terjadi atas kehendak dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Isa menyebabkan munculnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa ibunya Maryam telah berbuat yang tidak baik. Tuduhan-tuduhan tersebut lantas langsung dijawab oleh Nabi Isa yang masih bayi bisa berbicara. Semua orang yang mendengarnya merasa takjub. Namun ada pula yang tetap menuduh ibunya. Nabi Isa dan ibunya lantas kembali ke negeri asal mereka, Palestina, ketika ia beranjak remaja. Sesampainya di sana, Nabi Isa melihat banyaknya penduduk yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat sibuk dengan dunia hingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Isa dewasa, Allah kemudian mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa juga diberi berbagai mukjizat. Meski Nabi Isa telah menunjukkan mukjizat kenabiannya, namun sebagian kaumnya masih tidak mau beriman. Mereka tetap berada di dalam kemaksiatan. Pengikut Nabi Isa hanya berjumlah 12 orang yang semuanya berasal dari keluarga miskin.
Bahkan Nabi Isa sampai dituduh sebagai penyihir. Mereka juga mengatakan bahwa ajaran Nabi Isa menyesatkan. Maka kemudian raja mengutus tentaranya untuk membunuh Nabi Isa. Saat para prajurit mengepung rumahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah salah seorang dari pengikut Nabi Isa sama persis dengan wajah Nabi Isa. Dialah yang kemudian ditangkap dan disalib. Cerita Nabi Isa ini mengajarkan agar kita terus meningkatkan keimanan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Kuasa-kuasa itu diperlihatkan seperti saat Allah dapat membuat Nabi Isa yang masih bayi dapat berbicara, dan mukjizat-mukjizat Nabi Isa lainnya. Mukjizat Nabi Isa mampu mengubah tumpukan pasir menjadi tumpukan emas. Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Nabi Isa dapat menyembuhkan mata orang yang buta. Nabi Isa dapat membuat seekor burung dari tanah liat ketika musim kemarau atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa bisa mengetahui apa saja yang dimakan oleh orang-orang dan makanan apa saja yang mereka simpan di dalam rumah. Yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah mengenai ajaran Islam kepada penduduk Mekah yang kala itu merupakan penyembah berhala. Berbagai siksaan dihadapi baik oleh Nabi Muhammad maupun para pengikutnya. Dakwah yang disebarkan membuat sebagian kaum Quraisy semakin membenci Nabi Muhammad. Oleh karenanya, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Total, Nabi Muhammad berdakwah sepanjang hidupnya adalah selama 23 tahun di dua tempat, yaitu kota Makkah selama 13 tahun dan kota Madinah selama 10 tahun. Kini, ajaran Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad menjadi agama terbesar, kedua dengan kurang lebih 1,9 miliar pengikut. Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat yang patut diteladani oleh kita. Sebagai umatnya, sifat-sifat wajib tersebut diantaranya sidik, benar, dan jujur. Amanah, dapat dipercaya. Fatonah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Keempat sifat ini sangat patut untuk kita teladani, supaya kita memiliki akhlak terpuji seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi dua sebagai bentuk kenabiannya. Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air dari jemarinya. Air tersebut lantas digunakan oleh para sahabat untuk berwudu. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj hanya dalam waktu semalaman. Sahabat-sahabat konten Islami, semoga kisah ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.